Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai sistem gerak pada manusia. Di kelas 7 kalian telah mempelajari salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu bergerak. Nah, di bab 1 ini pada semester 1 kelas 8 kita akan mempelajari sistem gerak manusia. Nah, sistem gerak pada manusia disusun oleh 3 komponen. Yang pertama yaitu rangka, kemudian yang kedua adalah sendi, yang ketiga adalah otot. Nah, kita mulai dari rangka. Coba kalian bercermin, kemudian lihat teman di samping kalian, lalu perhatikan, kok bisa ya tubuh kita mempunyai bentuk seperti itu? Hal ini dikarenakan ada rangka atau tulang dan otot yang membentuknya. Kemudian, apa sih yang disebut dengan rangka? Nah, pada tugas sebelumnya kalian juga sudah menjawab ya. Ada 4 fungsi rangka. Yang pertama adalah memberikan bentuk tubuh pada tubuh dan menopang alat tubuh kita. Yang kedua yaitu alat gerak pasif. Kemudian yang ketiga adalah melindungi organ dalam. Keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Nah, di sini ini adalah struktur tulang manusia. Permukaan tulang ditutupi oleh membran yang disebut dengan prosteum, ya. Jadi, tulang kita ditutupi oleh membran yang disebut dengan prosteum. Di dalam prosteum ini terdapat pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke tulang, perbaikan dan pertumbuhan tulang. Kemudian di bawah prosteum ini terdapat tulang kompak, ya, atau tulang keras, karena mengandung zat kapur, fosfor serta serabut elastis. Kemudian kenapa sih yang tulang keras? Karena tadi mengandung zat kapur dan fosfor. Nah, kemudian di bawah tulang kompak ini terdapat tulang spons, atau tulang spons ini dalam tulang pipa atau lubang panjang, terdapat di bagian ujung tulang. Kemudian tulang kompak ini tidak keras, kemudian mempunyai lubang atau saluran yang besar, yang diisi oleh jaringan lemak yang disebut dengan sumsum. Ya. Kemudian di ujung tulang panjang ditutupi dengan lapisan panjang tebal, lunak dan lentur yang disebut dengan tulang rawan atau cartilago. Contohnya kalau kalian makan ayam, pada bagian paha, biasanya di bagian ujungnya itu adalah tulang berupa tulang rawan, ya, atau cartilago. Kemudian masuk ke macam-macam tulang. Sebelumnya jenis tulang ini dibedakan menjadi 2, ada tadi tulang rawan dan ada yang disebut dengan tulang keras. Kemudian bentuk tulang ini dibedakan menjadi 4, ada tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Tulang pipa ini adalah berbentuk memanjang, kemudian tengahnya berlubang yang tadi ya. Contohnya pada tulang paha, tulang betis, dan lengan. Kemudian tulang pendek berbentuk pendek, kemudian bersifat ringan dan harus mampu mengangkat beban yang cukup berat. Contohnya adalah tulang pada pergelangan tangan, telapak tangan, dan telapak kaki. Kemudian yang ketiganya adalah tulang pipi. Tulang pipi ini tulang penyusun tengkorak, ya. Kemudian tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian yang terakhir adalah tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini gabungan dari beberapa jenis tulang. Contohnya kalau kalian memegang wajah kalian, nah itu merupakan salah satu contoh dari tulang tidak beraturan. Kemudian kalau kalian pegang ruas-ruas punggung, ya, di situ ada yang disebut dengan tulang ruas-ruas tulang belakang.
Masuk ke perkembangan tulang di halaman 28. Beberapa bulan sebelum kalian lahir atau dilahirkan, tulang tersusun dari tulang lawan atau yang disebut juga dengan kartilago. Kemudian secara bertahap tulang rawan ini berkembang menjadi tulang keras atau yang disebut dengan osifikasi, ya. Tetapi tidak semua menjadi tulang keras. Contohnya aja kalau kalian pegang tulang hidung, kemudian daun telinga, ya. Kemudian perubahan dari tulang rawan tadi menjadi tulang keras yang disebut dengan osifikasi. Masuk ke tulang penyusun rangka, dibedakan menjadi tulang tengkorak, kemudian tulang badan dibedakan menjadi tulang belakang, kemudian tulang dada, tulang rusuk, ya, kemudian tulang panggul, kemudian tulang anggota gerak dibedakan menjadi ada anggota tubuh sebelah atas yaitu berupa tangan alat geraknya, kemudian sebelah bawah yaitu adalah kaki. Nah, yang pertama, kalau ini ya, tubuh kita tersusun dari rangka atau tersusun dari tulang. Di bagian pertama yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu mulai dari tulang dahi, kemudian ke tulang ubun-ubun, kemudian tulang kepala belakang, kemudian ada tulang sini ke bagian depan, kemudian ada tulang hidung, tulang pipi, rahang atas dan bawang bawah, kemudian sampingnya adalah tulang baji dan belakangnya adalah tulang pelipis. Nah, pada tulang tengkorak ini merupakan tulang pembentuk kepala berbentuk pipi. Terdapat mata, otak, dan organ lainnya yang terlindung oleh tulang tengkorak. Kemudian yang keduanya adalah tulang anggota badan. Yang pertama adalah tulang belakang. Tulang belakang ini terdiri atas 33 ruas, yaitu di mana 7 ruas tulang leher, kemudian 12 tulang panggul, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 tulang kelangka, dan 4 tulang ekor. Kemudian masuk ke tulang dada. Tulang dada ini berada di tengah-tengah ini, tulang dada. Kemudian ininya semua, yang ini yang disebut dengan tulang rusuk. Tulang dada dibedakan menjadi 3, ada yang disebut dengan hulu di sini bagian atas, kemudian bagian badan, dan ini adalah yang disebut dengan tajuk pedang. Kenapa disebut dengan tajuk pedang? Karena bagian ujungnya itu runcing, diibaratkan sebagai pedang. Kemudian masuk ke tulang rusuk. Tulang rusuk kita, tahu kan rusuk? Coba pegang tulang rusuk kita. Tulang rusuk itu terdiri atas 24 buah, yaitu 12 pasang, terdiri dari atas 7 ruas tulang sejati, kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu. Kenapa disebut palsu? Karena ini dari satu tulang yang melekat terdiri dari 7 tulang rusuk, kemudian 2 pasang tulang rusuk melayang. Kemudian berikutnya adalah tulang panggul. Tulang panggul sini berupa ilium yang disebut dengan ilium. Kemudian atau disebut dengan tulang usus, kemudian 2 tulang kemaluan atau isium, dan terakhir adalah tulang duduk yaitu yang disebut dengan pubis. Kemudian ke tulang anggota gerak, di sini kita ada tangan kita berupa lengan atas yang disebut dengan humerus. Kemudian bagian yang kalau kita ini kan yang sejajar dengan ibu jari kita yaitu tulang hasta, tulang pengumpil.
tulang pengumpil atau radius, dan yang bagian bawahnya adalah tulang hasta atau ulna. Jadi tulang lengan atas, radius, dan ulna. Kemudian pada anggota bagian tubuh bawah-bawah yaitu ada femur, kemudian tempurung lutut, kemudian masuk ke tulang betis bagian belakang, dan bagian depannya yang paling besar yaitu ada disebut dengan tulang kering atau tibia. Kemudian ada yang disebut dengan pergelangan kaki, kemudian telapak tangan dan jari-jari. Di sini pun sama ya, tulangnya telapak tangan dan jari-jari ya, pergelangan tangan, kemudian ini pergelangan kaki. Masuk ke sendi. Sendi ini dibedakan menjadi 3. Ada yang disebut dengan sendi sinartrosis, yaitu tidak dapat digerakkan. Kemudian ampiartrosis, dapat digerakkan tapi tidak terbatas. Kemudian dapat digerakkan dengan bebas, yaitu diartrosis. Yang pertama yaitu sendi peluru. Sendi peluru ini contohnya pada lengan atas dan tulang belikat ya. Kemudian sendi engsel. Sendi engsel ini adalah pada siku dan lutut. Kemudian tulang sendi putar yaitu pada tulang tengkorak dan tulang leher. Kenapa kita bisa melihat ke kiri dan ke kanan atau berputar ya? Karena adanya sendi putar. Kemudian yang berikutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana ini contohnya pada ibu jari, tangan, dan kaki. Kemudian yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser ini contoh pada pergelangan tangan dan atau telapak tangan. Masuk ke otot. Otot ini merupakan alat gerak aktif tempat melekatnya tulang, kemudian dapat memanjang atau relaksasi dan memendek yaitu kontraksi. Otot dibedakan menjadi 3 yaitu fungsi otot di sini, otot rangka ya, kalian kemarin sudah tulis otot rangka, kemudian otot polos dan otot jantung. Kemudian kegangguan kelainan pada sistem gerak dan cara pencegahannya. Riketsia. Yang pertama, riketsia adalah terjadi karena kekurangan vitamin D ya. Biasanya membutuhkan vitamin D. Kemudian osteoporosis, nah itu adalah kekurangan kalsium, jadi tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Kemudian artritis, yaitu tulang rawan sendi yang rusak atau penyakit sendi. Kemudian yang berikutnya adalah ruptura, yaitu patah tulang. Kemudian berdasarkan tulang belakang ada yang disebut dengan tulang normal. Kemudian adalah kiposis, kemudian ada lagi lordosis dan skoliosis. Kiposis ini lebih pada ini ya, kiposis. Jadi posisi kita sedang bungkuk. Kalau bungkuk berarti tulang belakang yaitu tertarik ke belakang ini. Kemudian kalau lordosis kebalikannya, berarti tulang belakang lebih ke arah depan. Ya. Jadi lebih terlentang ke bagian belakang. Kemudian yang terakhir ada skoliosis, yaitu ini ya, jadi melengkung ke arah samping kanan dan ke samping kiri berbentuk huruf S. Nah itu biasanya kebiasaan kita duduk. Kalau yang normal harusnya seperti ini, tegak. Kemudian kiposis lebih ke bungkuk. Kemudian lordosis lebih ke belakang ya, si tulang belakangnya ketarik ke belakang, dan huruf S yaitu skoliosis. Nah, demikian yang saya dapat sampaikan mengenai sistem gerak pada manusia. Dan bila ada pertanyaan, boleh di komen di bawah ini ya, komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.